perbedaan Pak Luput dengan Yesus. Pak Luput hidungnya panjang, cuman kalah Yesus sama saya. Perut saya six-pack, Yesus enggak. Wah, Yesus kurus, saya badannya merongkol-merongkol, kotak-kotak gitu. Kalah Yesus kalau masalah badan sama saya, makanya Yesus. Bagi kalian yang belum berlangganan video kami terbaru, tekan subscribe sekarang juga, karena Yesus itu Muslim. Aku berkhotbah kepadamu agar kamu belajar, aku tidak berkhotbah kepadamu agar kamu berbangga diri. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bersalawat atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Islam terbukti benar. Semakin dihujat di dalam dunia YouTube, semakin terlihat kebenarannya bahwa Islam jalan yang lurus. Dengan kepergian pendeta Saifuddin Ibrahim, semakin banyak yang mu'alaf. Bayangkan satu penjara di kota Kristen masuk Islam dan bersyahadat dengan menyebut Yesus dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah. Pendeta Udin semakin terpukul melihat keadaan Indonesia karena jemaat gerejanya pada pergi semuanya. Masya Allah. Kalau menuhankan batu boleh kamu ya? Kalau menuhankan Yesus yang boleh yo. Iyo. Jawab tanya, menuhankan Yesus boleh ndak? Jawab. Ya boleh lah, masa tidak boleh? Hanya yang boleh. Yang boleh itu apanya? Boleh apanya boleh? Boleh bawa oleh-oleh. Ini di grup sini Kristen goblok-goblok. Ada ya? Tetap siang malam oh Yesus, oh cekok. Oh Yesus, ogro Yesus. Nggak ada kerjaannya Yesus diuble-uble. Lama-lama Yesus itu sekarat. Lama-lama Yesus itu sekarat itu uble-uble, nggak berhenti. Katanya saya berhenti menuhankan Yesus sudah. Tobat, sadar, tobatun nasuha. Ambil sholat 2 rakaat, tobatun nasuha. Bersahadat. Kalau tidak bisa bersahadat, sini saya ngajarin bersahadat. Kalau tidak bisa lagi misi sini, lidahnya saya potong sedikit itu. Dipotong sedikit lidahnya biar bisa. Ya boleh lah, tidak ada yang larang bro. Yesus itu lama-lama stres. Yesus itu kamu sembah-sembah seperti itu. Apanya yang tidak boleh? Yang tidak ada yang larang. Yang tidak ada larang itu apanya? Jelaskan. Apa? Oh Yesus yuk. Kamu ini nuhankan manusia. Loh ya apa? Yesus sama saya sama saja bro. Hidungnya panjang pakai brewok. Apa mau video call sama saya? Sama dengan Yesus saya. Loh ya apa sih? Makanya saya kan pernah nanya, apa perbedaan Pak Luput dengan Yesus? Pak Luput hidungnya panjang, cuman kalah Yesus sama saya. Perut saya six-pack, Yesus enggak. Wah, Yesus kurus, saya badannya merongkol-merongkol, kotak-kotak gitu. Kalah Yesus kalau masalah badan sama saya, makanya Yesus dipaku seperti itu. KU Yesus. Kalau saya nggak bisa KU. Paham nggak sama saya? Paham kan sama badan saya? Hidung panjang, brewok. Badan metok-metok, angkatan besi. Kalah Yesus sama saya. Loh, sampean tahu dari mana Yesus stres? Kami nyembah Yesus. Ya stres. Kamu buat main-main seperti itu. Yesus loh nggak mau disembah. Memang ada ayatnya.
Hei orang Kristen, saya beragama Kristen. Saya adalah Yesus Tuhan kalian. Sembahlah saya. Ada dalilnya. Yesus minta disembah itu ada dalilnya enggak kamu ini? Sedangkan Yesus lo berdoa. Malah Yesus sendiri berdoa. Minta pertolongan. Loh, sekarang saya tanya sama kamu, ada dalilnya? Yesus minta disembah itu ada dalilnya apa enggak, bro? Nah ini, Anda tidak membaca dan tidak tahu bahwa Yesus juga disembah pada saat itu dalam pelayanannya, gitu loh. Dan dia tidak melarang penyembahan itu, dia menerima penyembahan itu. Kan begitu, bro. Kalau beda halnya dengan Petrus, murid Yesus, dalam pelayanannya, ketika ada orang yang datang menyembah dia, Petrus melarang. Dia berkata, jangan menyembah aku hanya manusia saja adanya. Kalau Yesus nggak melarang. Oh, salah kamu itu. Yang namanya proskuneo itu tidak hanya kepada Tuhan gitu. Proskuneo itu transliteration-nya sebenarnya adalah berlutut atau mengabdi. Dan kepada rabi-rabi juga setiap Yahudi proskuneo, ya gitu. Artinya mencium tangan. Jadi istilah proskuneo itu dikatakan menyembah itu adalah translasi dari Persia. Nah, kamu mengikuti budaya Persia nggak? Kalau untuk sujud ya, kalau untuk sujud itu seingat saya pipto epi efesen. Nah, pipto epi efesen itu meletakkan dahinya itu ke tanah gitu loh, jatuh. Nah, tangannya ini pun jatuh, badannya itu pun jatuh. Itu baru yang pure dikatakan menyembah atau sujud gitu. Ini salah ini ya. Matius 8:23 itu tidak ada dikatakan pipto epi prosopon ya, atau efesen, nggak ada begitu. Yang ada itu proskunei. Proskunei itu artinya apa? Berlutut, dibilang berlutut. Jadi bukan sujud. Iya, bro. Namanya sudah sujud menyembah, berarti mereka sedang meminta pertolongan kepada sang pemberi kesembuhan itu, gitu loh maksudnya saya. Siapa lagi yang mau menyembuhkan mereka? Mereka yang datang meminta kepada Yesus untuk disembuhkan. Yesus itu kan sumber kehidupan. Dia berkata bahwa dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, sumber kebenaran, dan dia adalah sumber kehidupan. Makanya mereka datang kepada dia untuk meminta kesembuhan. Sampai mereka harus bersujud. Karena mereka yakin pada saat itu. Kan seperti begitu. Kalau kita berbicara sujud menyembah, ada yang datang sujud menyembah. Gitu loh. Enggak ada di dalam Matius atau Mataya 8:2-3 itu tidak ada kata pipto epi prosopon. Yang ada di situ adalah proskune, ya, dari kata proskuneo. Apa itu artinya? Berlutut. Sekali lagi berlutut, ya. Bagaimana jelas-jelas mereka datang menyembah, meminta pertolongan kepada Yesus kok. Karena mereka menganggap dia adalah sumber kesembuhan, makanya mereka sujud menyembah, gitu loh, bro. Tidak ada kamu mau kembali ke bahasa asli, translate aslinya ya. Tidak ada pengaruh. Karena tetap di situ pengertiannya mereka datang meminta pertolongan kepada sang sumber kesembuhan itu sendiri. Ngerti nggak kamu? Itu ya, saya tarik leksikonnya kalau kamu nggak percaya terhadap Matius 8 ayat 2-3 kalau nggak salah saya tadi ya. Proskuneo itu dijelaskan di sana. Pertama itu adalah tata cara yang dilakukan untuk mencium tangan agar menyatakan bahwa orang itu menghormati atau mengabdi pada seseorang. Nah, kata menyembah itu sebenarnya nih, among the Oriental, example, the Persian. Nah, Persia ini yang mengartikan orang Persia, to fall upon the knees and touch the ground. Ya, menjatuhkan lututnya dan menyentuh tanah with the forehead, dengan kepala jidatnya ini. Ya, kepada siapa sebenarnya proskuneo itu ditujukan?
Kalau itu digunakan kepada manusia seperti Yesus, maka dia dianggap sebagai rabi. Ya wajar saja orang proskuneo kepada Yesus. Dan kepada siapa lagi? Makhluk ilahi atau surgawi seperti malaikat. Gitu loh pemahamannya. Di dalam kitab bahasa Inggris di KJV menyebutkan worship him. Itu apa? Worship itu apa? Menyembah, goblok. Kamu ini sudah dijelaskan tetapi tetap ngotot. Pipto epi prosopon itu baru sujud. Ya, jidat kamu ini jatuh ke bawah, tangan kamu ini menempel ke tanah, itu sujud. Pipto epi prosopon atau epesen itu sujud. Bukan proskuneo. Kalau proskuneo itu berlutut. Satu. Kedua, mencium tangan orang lain, itu pun disebut proskuneo. Kemudian mengabdi, itu pun disebut proskuneo. Nggak sujud itu kamu ngelihat translate. Ini ya pasti LAI ya, pasti LAI kamu nih yang kamu lihat nih. Makanya kamu compang-camping jadinya iman kamu, karena rujukan kamu cuma LAI. Ya, kamu itu harus belajar akar bahasa dulu biar ngerti. Ya, ini kamu lihat di KJV, NIV ya begini bunyinya. Aduh, Paul, pening aku. Lah iya, pening kamu. Karena apa? Karena di KJV pun menyebutkan worship, menyembah gitu loh. Kamu mau ambil yang referensi dari mana lagi? Hah? Sedangkan pengertiannya itu di KJV. Gitu loh. Di situ aja ditulis menyembah. Kamu mau lari kemana? Hah? Emangnya ada orang sakit kusta dia mau minta tolong cium tangan sama Yesus? Ya bener aja kamu, bro. Itu namanya kamu goblok. Mau sok pintar tapi kamu sendiri goblok, bro. Gak mengerti itu. Oh, aduh. Aku pingsan nih, Paul. Pingsan nih. Nih, kalau kamu ngomong kayak gitu lagi aku pingsan nih. Ya? Jadi berhenti ngomong. Ya udah, lanjutin sama yang lain aja kalau kayak gitu. Ketimbang aku pingsan loh. Pingsan aja, bro. Konfirmasi dari KJV sudah dikuatkan juga di LAI, sama katanya menyembah. Pingsan aja lu. Berarti kamu itu nggak menyimak apa yang saya sampaikan tadi. Pertama saya katakan bahwa proskuneo di dalam Matius itu proskune, ya. Itu artinya pertama berlutut. Ingat baik-baik. Kedua, mencium tangan orang lain. Ketiga, mengabdi. Keempat, menyembah. Nah, kalau itu ditujukan kepada manusia, ya, maka hal itu merujuk kepada tiga saja. Yang pertama mencium tangan, yang kedua berlutut, yang ketiga mengabdi. Gitu. Makanya ditarik leksikonnya itu biar cocok. Persia lah yang mengatakan bahwa itu di di translation sebagai menyembah gitu loh. Berlutut, menyembah. Itu bedanya di mana? Ketika mereka berlutut, apakah itu tidak menyembah? Hah? Penyembahan yang kamu maksud itu seperti apa? Apakah seperti sholat? Ya? Jidat sampai ke tanah, itu yang disebut menyembah? Kan tidak. Kalau namanya menyembah itu tidak harus berlutut juga, tidak harus. Berdiri pun kita menyembah kepada Tuhan bisa jadi. Menyembah itu tidak harus berlutut loh sebenarnya pengertiannya. Tapi pada saat itu kondisinya mereka datang menyembah Dia. Itu loh yang jadi inti daripada pembahasan kita kali ini, menyembah. Gitu loh, worship. Ini makanya kamu itu sudah terkontaminasi dengan Romawi yang begini. Tadi saya sudah jelaskan leksikonnya, tapi kamu tidak mau mengerti juga. Kalau itu ditujukan kepada manusia, kan sudah saya bilang rabi, orang yang terhormat, bangsawan, raja. Proskuneo berlutut pun ya nggak apa-apa, mencium tangannya nggak apa-apa, orang mencium tangan ulama kok. Ya, kamu ini menyembah sujud, mana ada sujud? Sujud apanya? Tahu nggak bahasa Greeknya sujud? Jangan bicara terkontaminasi Romawi dong, bro. Kan sudah jelas. Dalam KJV pun mengkonfirmasi itu worship. Dalam bahasa Indonesia itu menyembah. Apalagi gitu loh. Itu kan sudah suatu dalil yang kuat yang menegaskan bahwa menyembah. Itu loh. Bawa-bawa KJV, bawa NIV.
KJV aja udah berkali-kali direvisi kok. Udah berapa kali direvisi? Udah 3 kali apa 4 kali KJV. Kamu begini ya, harusnya itu kamu membawa kepada akar bahasanya, bukan KJV, NIV, itu mah translation dan bisa dirubah-rubah layaknya LAI. Kamu mah sama kayak Jason saya lihat 11-12. Ya terserah klaimmu bro, bicara revisi ke apa ke, tetap pengertiannya sama, worship, menyembah, gitu loh. Dan sudah dikonfirmasi di LAI berkata juga sama, menyembah. Dalam bahasa Inggrisnya worship. Apalagi? Ya mantap lah, sesuaikan saja dengan pemahamanmu. Kalau kamu kasih yang bahasa Inggris, tunjukkan versi yang mana. Ya, jangan fitnah kamu. Lah, tadi kamu bertanya ke saya itu versi apa? Sekarang kamu bilang kayak gitu. Yang mana yang benar ya? Sama saya aja kamu udah salah tadi. Kamu minta versinya. Nah, kamu bilang sama Om Etan, terserah. Walaupun versinya beda, tetap artinya sama. Lah itu kenyataannya beda. Dalam bahasa Inggris ada versi KJV, ada versi NIV, ada versi American Standard Version. Kamu kasih yang versi apa? Yang ayat yang kamu sebut, yang bow apa itu? Bow down atau apa? Hah? Kamu kasih itu versi yang dari mana yang berkata bow down itu? Hah? Ya susah kalau orang cuma mengandalkan KJV, LAI, ya susah. Karena tidak akan nyambung gitu loh. Kalau debat akademis itu nggak akan ketemu titik terangnya, ya solusinya, benang merahnya itu nggak akan dapet. Karena saya ini tengah ngobrol dengan orang yang tidak ngerti apa-apa gitu, hanya sebatas KJV, NIV, LAI, terus apalagi AYT, ya sebatas itu saja yang dia tahu. Mau gimana coba? Ya emang susah lah bro. Di situ kan sudah dikonfirmasi oleh KJV bahwa itu adalah worship, menyembah. Dan LAI juga berkata bahwa itu adalah menyembah. Dalam bahasa Inggrisnya worship. Ya susah, bagi kamu itu susah, bagi kami tidak. Sudah tertulis demikian. Gitu loh. Ya jelas KJV itu kan menuhankan Yesus gimana. Makanya dia itu tidak ada menarik dari akar bahasa, hanya menerjemahkan secara general begitu. Kalau kamu itu orang kaya misalnya ya, terus tiba-tiba datang orang miskin, ya tolong bapak, tolong saya, sambil memeluk kamu, dia berdiri posisinya rendah ketimbang kamu. Ah, itu kamu bilang bersujud, dia bersujud ke kamu gitu. Ah, gimana sih? Ya salah dong. Dia itu merengek ke kamu untuk minta bantuan, gitu. Dibilang menyembah, semua dikata menyembah. Ya iyalah. Mau dari mana lagi referensi kita? Sudah ada Alkitab. Mau KJV, mau LAI, ya, mau American Standard Version, dan lain-lain. Tetap pengertiannya sama, bro. Gitu loh. Makanya kami bangga Alkitab kami diterjemahkan agar supaya juga kami yang tidak mengerti bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, kami bisa mengerti maknanya. Seperti begitu. Karena makna daripada bahasa aslinya pun itu bisa berbeda, karena dari pengertiannya pun bisa berbeda. Dan itu tidak mungkin bisa dijelaskan secara instan dalam bahasa Indonesia. Tapi kami bersyukur itu diterjemahkan agar supaya kami paham. Gitu loh. Dan kalau kita berbicara soal menuhankan Yesus, jauh sebelum Islam ada, kami sudah menuhankan Yesus gitu loh. Kalau tidak ya, buat apa? Itu memang bisa dibantah. Ya, walaupun di situ tidak ditulis menyembah, hanya bow down, tapi yang diakui di situ adalah dalam bahasa Inggris itu, yang dalam KJV itu dikatakan menyembah. Kalau ada versi lain yang tidak mengatakan menyembah tapi bow down, ya, bow down itu adalah bersujud. Itu jelas. Dan bersujud itu adalah mereka meminta, menyembah kepada Yesus.
Saya tidak akan membantah itu pun, walaupun kalau mau dilihat pengertiannya tetap akan sama, bro. Karena mereka memohon kepada dia, makanya mereka melakukan hal demikian. Kan begitu. Yayasan itu yang memproduksi. Yakin kamu? Kita bahas, nggak usah kita bahas yayasan dulu. Kita bahas tentang menyembah. Sudah jelas dalam bahasa Inggris, dalam KJV mengatakan worship. Ya, dalam bahasa Indonesia yang dicetak oleh LAI mengatakan menyembah. Kalau Anda datang dengan yayasan itu, dengan Alkitab dari yayasan itu, bow down, saya tidak akan masalah dengan itu. Karena pengertiannya tetap sama, mereka harus datang meminta kepada Yesus dengan sujud menyembah. Kan begitu. Hanya perbedaannya di sini adalah kamu datang dengan versi yang itu, sedangkan KJV dengan LAI sendiri sudah mengkonfirmasi itu adalah menyembah, worship. Ya elah, Gracia Pelo ngomong tentang kiroat, tapi nggak pernah membicarakan itu di arena debat. Ya monggo, kalau umat muslim udah tahu tentang kiroat itu sih. Udah tahu dan udah ngerti kamu mengenai kiroat saba'ah itu. Masalahnya kamu mau nerima nggak kalau misalnya saya kasih kamu teks bolong? Itu aja. Di dalam kodek-kodek tertua tidak ada, tetapi di TR kok ada gitu kan. Ini bicara masalah teks loh ini. Ya, bisa satu perikop itu hilang. Satu perikop hilang, bayangkan coba. Tiba-tiba muncul di LAI. Bro, mau kamu putar-putar sampai di translate bahasa asli manapun, tetap saja Yesus itu pada saat pelayanannya ada yang meminta pertolongan kepada dia, yang sanggup menyembuhkan mereka. Makanya mereka datang sujud menyembah kepada dia. Itu kan sudah cukup. Manusia itu datang meminta pertolongan kepada siapa lagi gitu loh. Kan pengertiannya begitu, bro. Kamu terlalu menyulitkan otakmu untuk memahami. Padahal kamu sendiri sudah tahu dan sudah mengerti bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Makanya mereka datang menyembah kepada dia untuk meminta pertolongan. Dan ketika mereka sujud menyembah kepada dia, Tuhan Yesus tidak pernah menolak itu. Karena pada saat itu, kalau sudah berkata sujud-sujud menyembah begitu, tidak sembarangan orang. Contohnya Petrus, murid Yesus, ketika dalam pelayanannya, ketika ada yang datang sujud menyembah kepada dia, dia melarangnya. Dia berkata bahwa, jangan, aku hanya manusia saja adanya. Itu Petrus. Petrus saja melarang orang mendatang menyembah kepada dia. Yesus tidak melarang itu. Kamu datang dengan versi apa itu harus jelas. Kamu harus tahu dong. Ya, kalaupun disebut bow down di situ, itu sama saja dengan menyembah. Karena apa saya sebutkan seperti begitu? Karena dengan fisik mereka menunjukkan apa yang ingin mereka minta daripada Tuhan Yesus. Yakni apa? Kesembuhan. Mereka minta kesembuhan tidak seperti orang Korea membongkok begitu. Tidak seperti begitu. Mereka harus datang bersujud di hadapan dia meminta pertolongan. Kan begitu. Kamu datang dengan versi bow down pun tetap pengertiannya sama. Mereka harus datang menyembah kepada dia meminta pertolongan. Dan itu sudah dikonfirmasi juga dari KJV juga. Gitu loh. Kamu tutupi ya, jangan kamu tutupi. Setiap biblos atau Injil yang ada di HP-mu itu yayasan itu loh yang memproduksi, ya, yang membuat aplikasi. Kamu jangan bantah ya. Masa sih kamu malu mengakui bahwasanya itu adalah bagian dari kalian sih, gimana kamu nih? Atau saya mau ambil biblos versi bahasa Inggrisnya ya. Nanti kamu kaget ya kalau kamu kopas ya ayat 2-3-nya kamu translate ke bahasa Indonesia, itu tidak ada kata bersujud. Nah, makin malu kamu ya. Itu kamu bantah sendiri tuh ya, Yayasan Lembaga Sabda ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya itu tidak ada kata bersujud, tapi membungkukkan badan. Ya. Oh, saya tidak tahu kalau ada Yayasan Lembaga Sabda di situ. Saya tidak tahu.
Gitu loh. Yang saya yakini, yang Alkitab yang saya pegang sekarang, LAI. Dan kalau kita meminta referensi dalam bahasa Inggris ya KJV atau American Standard Version, itu tetap sama saja pengertiannya, worship. Gitu loh. Kalaupun Anda mengartikan itu dengan bow down, tetap sama saja pengertiannya itu menyembah, karena mereka memohon kepada Yesus. Tidak ada masalah dengan itu saya sebenarnya. Jadi ini pernah gue kasih ke Bani Kolor di Zoom, dan mereka ngamuk sengamuk-ngamuknya, ngamuk sengamuk-ngamuknya. Udah gak bisa jawab apa-apa lagi. Lalu nggak bisa jawab ya tinggal ngamuk. Argumen sudah porak-poranda, tinggal ngeyelnya doang. Kalau Yesus sampai merit, banyak anaknya Yesus itu. Yang mana Yesus qiyamul lail terus itu. Himmanya itu, waduh, ngefuk himmanya Yesus itu. Ini orang Kristen tidak tahu himma ini. Himmanya Yesus, Allah amburisi itu. Bisa-bisa telencean anaknya Yesus. Jadi apa? Dikatakan Tuhan bagaimana sekarang? Kalau Yesus ibarat punya anak, banyak anaknya, iya kan? Terus kerajaan Tuhan. Anak pertama jadi Tuhan, nanti anaknya punya anak, cucunya jadi Tuhan yang pertama. Gitu, jadi kerajaan Tuhan sudah. Palopot. Benar sekali, keluarga besar Tuhan. Iya, kita Muslim mau dibohong-bohongi, lah ya selalu mau justa. Kita orang-orang Islam ini mau dijusta-justai sama orang Kristen ini. Ngawur orang Kristen itu. Setelah itu Yesus menjadi Tuhan. Setelah menjadi Tuhan, waktu itu Yesus 33 tahun misi menjabat sebagai manusia. Saya bilang, oh iya, jadi Yesus itu sakti ya. Lebih sakti mana Yesus senes sama Nabi Adam. Nabi Adam tidak punya ibu, tidak punya bapak. Kalau Yesus misi punya bapak, punya ibu. Loh, salah Pak, loh, apanya? Loh, apa sih? Yesus punya bapak, anak bapak katanya. Loh, bapaknya Yesus siapa? Kan punya bapak. Mungkin Yesus itu anak buangan. Anak buangan. Jadi bapaknya tidak tahu yang mana. Katanya Lamsi Bahu kan anak haram jada. Keluarga pezina. Ayo mana orang Kristen ini, aduh. Mana orang Kristen ini, Kristen pasaran semua yang ada di grup ini. Jauh usah bahasa ini dan itu, sudah terangkan tentang Yesus manusia kamu sembah itu. Lahirnya dari mana? Keluarnya Yesus dari mana sih? Ayo coba, keluarnya Yesus dari mana? Coba, saya mau tanya. Yesus dilahirkan apa enggak? Apa keluar sendiri berangkang gitu? Coba, Yesus keluarnya dari mana? Tuhannya kamu keluarnya dari mana? Coba dijawab Kristen. Yesus keluar dari depan apa dari belakang itu Yesus? Ayo coba dijawab Kristen. Kalau Yesus kamu Tuhan kan, Yesus kan dilahirkan. Coba, lahirnya Yesus dari depan apa dari belakang? Jawab. Kalau manusia kan lahirnya dari depan. Kalau Tuhan? Jawab. Ya. Coba dijawab. Kalau manusia seperti saya gini, lahirnya dari depan. Lahir itu sudah. Terus kalau Tuhan, lahirnya dari mana? Hei Kristen, jawab itu. Loh, ini pertanyaan bukan melecehkan loh ya. Kenyataan saya bertanya ini. Saya bertanya. Karena kamu menuhankan manusia, mendetil saya bertanya tentang Yesus yang kamu tuhankan. Sampai ketemu. Titiknya sampai ketemu ini. Iya, ayo coba. Yesus itu manusia. Dilahirkan. Lahirnya dari depan apa dari belakang? Sudah apa saya tanya? Apa memang saya salah saya bertanya? Karena saya manusia. Kalau saya dilahirkan dari depan. Coba saya tanya.
Yesus lahir pakai dukun beranak. Dukun beranaknya ketakutan saat mengeluarkan Tuhan. Ustadz, justru Muslim yang ngerjakan pekerjaan ini. Kita Muslim ada furudul wudu, pelajaran wudu itu ya, sampai pada tertibnya wudu. Takbiratul ihram, sholat, ada arkanus sholat 17, mengerti semua. Kalau Muslim, alhamdulillah kita kerjakan. Iya, perintah-perintah Yesus kita kerjakan sampai pada perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atamun nabi, kita kerjakan semua. Saum Ramadan kita kerjakan, puasa di bulan Ramadan. Semuanya kita kerjakan. Lah makanya Kristen mengatakan dirinya ini benar, apa yang dikerjakan? Mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Makanya saya tanya, Yesus ini keluarnya dari depan apa dari belakang? Sedangkan Yesus manusia. Kalau saya manusia, keluarnya dari memek, dari depan. Terus Yesus keluarnya dari mana? Coba saya tanyakan sama dia itu. Nggak mungkin dia bisa jawab. Iya, Pak Blobot. Jadi ceritanya saya ini semakin ingin mempelajari ya. Ingin mempelajari sebetulnya ini permasalahannya ada di mana sehingga muncul Kristen yang ajarannya seperti ini. Ternyata ini pusat permasalahannya di Paulus. Yang paling bertanggung jawab Paulus, yang membelotkan ajaran Yesus sendiri adalah Paulus. Jadi jelas Kristen bukanlah Nasrani. Nasrani jelas mempertuhankan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan, dan Yesus ini yang disebut Yesus oleh orang Romawi ini, oleh orang Yunani ini, itu adalah pembelotan nama, digantikan nama Isa menjadi Yesus dengan proses yang sedemikian. Nah ini katanya Yesus dengan Nabi Isa orang yang berbeda. Apa bukan pembelotan lagi ini? Lucu, sangat lucu. Terus hubungannya murid Hawariyun yang 12 dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang mana lagi? Rusak itu Kristen itu memang. Udah beres ini. Lu begitu kok ya dibela. Kita melihat dari berbagai macam sisi ini sudah nggak ada hubungannya dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Lobot. Selamat jalan kayaknya di perjalanan ini Habib Lobot ini. Mudah-mudahan lancar perjalanannya. Amin. Sebetulnya saya sendiri jenuh ya membahas setiap hari tentang Yesus. Kita nerangkan Yesus, bagaimana Yesus itu manusia. Kita tampilkan semua. Dari Bible kita tampilkan Yesus berdoa di Getsemani. Segalanya, Markus, dari Lukas, semuanya ditampilkan. Tidak ada yang benar sama orang Kristen, padahal dari Bible dia itu. Itu Pak Luput, yang anu. Tidak berhenti anak anu. Terus yang nyetak itu memang cetakan kamu sama cetakan Bible lainnya itu lain, kan sama. Coba Markus kita tampilkan, iya semuanya. Yesus berdoa, kita tampilkan. Yesus sujud, kita tampilkan. Tidak ada yang benar sama orang Kristen. Nah terus kalau tidak ada yang benar sama orang Kristen, ini yang benar yang mana? Ya Bible itu, buang itu Bible sudah. Tidak benar berarti Bible itu. Benar Pak Lopot, asumsi mereka itu selalu setiap hari asumsi terus. Itu biasa itu kalau orang Kristen itu biasa. Tapi kalau kita yang berasumsi, mereka marah. Loh, kamu jangan asumsi. Siapa yang asumsi sebenarnya? Ya mereka lah. Ngaku katanya umat Islam asumsi terus kok.
Jangan asumsi lah katanya. Oh, faktanya mereka juga tuh rajanya asumsi. Bicaranya terus, Yesus utusan terus disembah. Walaupun dia utusan terus sembah. Padahal kata Yesus, aku utusan Allah. Terus sembah Yesus, walaupun dia utusan terus sembah. Tidak perlu, walaupun Yesus mengatakan dia utusan, kita sembah dia terus. Walaupun dia sujud, kita anggap dia sujud, kita sujud kepada dia. Walaupun Yesus mengajarkan sujud kepada Allah, kita tetap nyanyi di gereja. Itu kita nyanyi lagu-lagu, minum anggur yang tidak pernah diajarkan oleh Bible. Itu ayo kita lakukan. Makan babi, Yesus tidak pernah makan babi. Ayo kita makan babi. Itu mereka, kerjaan mereka itu Pak Lopon. Itu kebiasaan orang Kristen. 1. Melanggar aturan perintah Tuhan. 2. Dibilang masih ngeyel, Yesus utusan dianggap Tuhan. 3. Rajanya asumsi itu orangnya Kristen. Itu. Ya, begitulah. Namanya ujung-ujungnya untuk mempertuhankan manusia. Ujung-ujungnya adalah memperkuat pendapatnya, pagannya, bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Intinya itu, sehingga apapun dalil-dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan lagi selain Allah ditentang terus. Sekali lagi, yang paling bertanggung jawab itu adalah Paulus. Nah, kita koreksi latar belakang Paulus ini. Profilnya seperti apa, asal-usulnya dari mana. Ternyata kan jelas, Paulus bukanlah murid dari Nabi Isa alaihi salam. Justru Pauluslah yang membelotkan semua itu. Nah, ini jelas sudah perkaranya adalah Kristen ini ada di Paulus, sehingga Kristen bukanlah Nasrani. Jelas sudah gitu. Apa belum? Pernah Pak. Tadi pagi saya pertanyakan itu. Saya pertanyakan, coba diusut silsilahnya Paulus itu siapa? Ya, kalau kamu rujuk ke Paulus ininya Nabi Allah, Yesus, katanya anunya Yesus, katanya Nabi, katanya Rasul. Coba saya mau tahu, Paulus itu siapa? Silsilahnya tampilkan di sini. Paulus anak siapa? Merujuk kemana Paulus itu? Iya, ya harus tahu Paulus itu siapa. Masa asal unyuk-unyuk Kristen berdiri maunya sendiri? Agama fitnah ini. Ini bukan agama kok, persatuan fitnah-fitnah. Ini Kristen ini persatuan fitnah-fitnah. Ya, memfitnah agama-agama lain ini Kristen ini. Iya, termasuk memfitnah agama Islam. Iya, ini orang Kristen ini, Kristen ini memfitnah agamanya orang. Padahal Kristen bukan agama. Siapa bilang Kristen agama? Coba ada agamanya Kristen, orang gila itu. Maka dari itu, kalau Kristen ada di grup sini, Kristen ini tidak bisa apa-apa itu. Walaupun pendeta yang sudah berjalan di atas air, jalannya sudah di atas air sudah, tetap tidak bisa apa-apa. Gitu. Coba suruh aja. Mana pendeta yang hebat sudah? Ayo, hadapi Pak Luput. Kita bahas tentang ketuhanan Yesus. Nah, setelah bahas ketuhanan Yesus ditemukan baru syariat-syariatnya. Gitu. Jadi ketuhanan Yesus dulu. Sebab apa? Kalian ini sesatnya, mantaraka sholat muta'ammidan fakot kafar. Sesatnya kalian ini, satu, wa mal halaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tidak kalian kerjakan. Sesat kalian itu di situ sesatnya. Jadi apa? Ayo bahas tentang ketuhanan Yesus. Yesus manusia, kamu Tuhan, kan kamu harus tanggung jawab itu. Harus kamu tanggung jawab itu. Tanggung jawab. Ayo, Yesus merujuk ke Nabi Allah Isa apa enggak ini?
Kalau merujuk ke Nabi Allah Isa, Yesus, siapa Yesus itu? Yesus itu siapa? Apa artinya Yesus? Yesus. Ada arti itu. Kalau tidak merujuk ke Nabi Allah Isa, Yesus turunan siapa? Anak siapa? Anak bapak. Anak bapak gitu. Anak bapak. Maria kawin sama bapak. Iya, kalau orang tua laki memang dikatakan bapak ya. Kalau bapak itu orang tua laki, ayah. Lain dari kata bapak. Bapak itu kan bahasa Jawa ya, bapak. Kalau bahasa Indonesianya ayah. Jadi Tuhan ayah. Iya, Tuhan ayah. Tuhan ayah. Yesus firman turun ke bumi, dari surga turun ke bumi. Firman duduk di sebelah kanan, Tuhan ayah duduk sebelah kiri. Firman masuk ke rahim Maria. Lah terus Tuhan ayah kemana? Ayo coba terangkan itu. Bener juga Pak Lopot ya. Kalau diusut sila-sila dari Paulus itu, wah pasti akan ketahuan semua. Pasti akan terbongkar semua. Ternyata Kristen ini agama-agama fitnaan. Agama fitnah untuk memfitnah agama-agama yang lain. Benar Pak Lopot. Kalau kita siapa ini Paulus ini, pasti akan terbongkar semua itu. Sumbernya kan yang menciptakan agama saingan, yaitu Paulus sumbernya. Yang membentuk Kristen ini ada dua, Paulus dan Barnabas. Sehingga adalah Kristen. Kalau Barnabas itu riwayatnya sahih. Riwayatnya akurat, benar. Tidak mau orang Kristen pakai Barnabas. Yang dipakai sama orang Kristen Paulus. Makanya saya bilang apa? Diusut saja silsilahnya Paulus itu untuk supaya kita ini paham dan tahu kebenaran Kristen. Sebab kalau Paulus sampai diketemukan silsilahnya, berarti ini memang agama fitnah ini. Dan bukan agama Kristen ini. Persatuan fitnah-fitnah ini. Persatuan orang-orang makan fitnah ini. Coba, biar tanggung jawab dia. Dia harus, sebetulnya dituntut bisa Kristen ini. Dituntut di pengadilan. Dituntut Kristen ini. Ini fitnah ini. Fitnah ini. Untuk memfitnah agama-agama lain, terutama Islam. Benar Pak Lopot. Kita bisa lihat fitnahan terhadap Islam itu banyak di sosial media. Terutama di YouTube itu banyak yang memfitnah Islam. Kalau dilanjut di pengadilan, bahaya ini. Kristen kena hukum ini. Ya pastinya ya seperti itu. Pastinya seperti itu. Ini lagi parkir isi bensin. Lagi parkir isi bensin. Hah? Oh iya. Ntar ada telepon saya ya.